Selamat malam untuk Bapak Panca. Eh, Kenalkan, nama saya Jana Frida Simamora. Kali ini saya akan mempresentasikan untuk UAS Analitika Bisnis untuk Section A, Part 1 dan Part 2. Oke, kita lanjut. Untuk part pertama itu, saya untuk background-nya sendiri, saya mengilustrasikan bahwa ada sebuah construction company, ex-company. Mereka itu memiliki 5 project untuk dibid gitu. Jadi setiap projectnya ini membutuhkan resource seperti ada budgetingnya, ada tenaga kerja, dan penggunaan alat-alat berat. Jadi dari kelima project itu sendiri, perusahaan harus memilih yang mana project yang menghasilkan maksimasi profit. Jadi untuk detail projectnya itu sendiri bisa dilihat di slide. Tuh di project pertama itu budgetnya itu ada 200.000 dengan tenaga kerjanya itu 30, unit mesinnya itu 2, sampai project kelima itu budget yang diperlukan itu 180.000, tenaga kerja yang diperlukan itu 25, dan mesin yang digunakan itu adalah 2. Berikutnya untuk constraint dari project yang akan dibid dari X company ini, yang pertama itu adalah untuk budgeting itu sendiri. Perusahaannya itu memaksimalkan budgeting yang dikeluarkan itu adalah 600.000. Sedangkan untuk pekerja itu sendiri dimaksimalkan 120.000 pekerja setiap minggunya. Untuk mesinnya, mesin yang digunakan itu perusahaan hanya bisa memberikan 6 mesin. Untuk project miscontract-nya dari perusahaan sendiri, jika perusahaan memilih project ketiga, maka project keempatnya tidak bisa dipilih lagi, begitu juga seterusnya. Setelah dilakukan perhitungan melalui solver Excel, maka dapatlah resultnya itu adalah sebagai berikut. Jadi untuk projectnya itu sendiri bisa dilihat di slide itu, project yang dipakai itu adalah project kedua dan project ketiga dengan total profit yang digunakan itu adalah 1.200.000 rupiah. 1.200.000 USD. Kebetulan karena di result yang didapat dari solver Excel ini adalah kebetulan di project kedua dan project ketiga, maka perusahaan bisa menggunakan kedua project itu sendiri. Itu karena di awal tadi constraint itu adalah jika project ketiga dipilih, project keempat tidak dipilih. Begitu juga sebaliknya. Kemudian untuk what if analysis, untuk sensitivity reportnya itu sendiri, untuk budgetnya itu global increase-nya itu dia bisa sampai ke 300.000 dan decrease-nya itu 100.000. Begitu juga dengan labor dan penggunaan mesinnya, masing-masing itu memiliki global increase dan global decrease-nya, bisa dilihat di slide. Yang berikutnya itu adalah what if analysis. Jadi what if analysis ini adalah skenario kedua dari constraint yang didapat jika perusahaan memilih antara kelima project itu sendiri. Jadi untuk case kedua ini constraint-nya itu adalah untuk budgetnya itu maksimumnya ada 700.000 USD, pekerjanya yang dipakai itu adalah 100 orang, mesinnya itu adalah 8 mesin. Project miss constraint itu masih tetap jika company pilih project 3, project keempat tidak dapat dipilih lagi. Untuk rinciannya bisa dilihat di slide. Untuk result-nya bisa dapat juga dilihat. Untuk maximize profit-nya itu adalah di 1.400.000, di mana project yang digunakan itu adalah project kedua dan project ketiga, di mana project kedua itu ada 3 project yang di bid dan project ketiga itu ada 1 project yang di bid. Kebetulan dia dengan constraint yang pertama itu dia sama-sama project kedua dan project ketiga. Jadi perusahaan bisa menjalankan project kedua dan project ketiga bersamaan karena tidak terhalang dari constraint yang ada itu, yaitu jika perusahaan mau memilih project ketiga, project keempat tidak dapat dipilih. Untuk sensitivity report-nya juga sama. Untuk budget, labor, dan machine itu masing-masing mereka memiliki allowable increase dan allowable decrease. Jadi tergantung dari perusahaannya apakah bisa untuk menaikkan atau menurunkan masing-masing dari budget atau labornya sendiri. Oke, itu sekian dari part pertama.
Berikutnya ada part kedua. Di part kedua ini dia di soalnya itu ada sebuah UMKM berjalan di memproduksi snack. Snack yang diproduksi mereka itu ada snack ubi dan snack pisang. Jadi untuk yang dicari itu adalah profit dengan limited resource yang ada. Jadi di masing-masing departemen itu sendiri dia sudah ada keterangannya, seperti ada cutting, frying, dan packaging. Itu juga di ubi, di pisang, dan total dari pekerjaan, total waktu kerjanya, total dari waktu pengerjaan keripik ubi dan keripik pisang. Untuk constraint dan profitnya, di constraint-nya itu sendiri dia sudah ada. Untuk pemotongan itu dia tidak lebih dari 2.000 jam, frying tidak lebih dari 3.000 jam, packaging tidak lebih dari 1.500 jam. Dan juga untuk keripik ubi itu sendiri dia memiliki maksimumnya itu 300, keripik banananya itu maksimumnya 300, dan untuk keripik banana itu minimumnya 300, sedangkan untuk keripik ubi itu harus lebih kecil, di bawah 800. Jadi untuk profitnya sendiri bisa didapat, untuk produksi ubinya itu sendiri dia ada 750 keripik, sedangkan untuk keripik pisangnya itu dia produksi 375 buah, sehingga profit yang didapat itu adalah Rp35.625.000. Untuk sensitivity reportnya sendiri adalah mereka tidak ada memiliki, seperti di part pertama itu tidak lebih rinci, karena mereka itu dia hanya untuk mendapatkan berapa dari masing-masing jumlah yang didapat gitu. Sekian untuk session A part 1 dan part 2. Terima kasih, selamat malam.